Terima kasih sudah bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama. Kali ini kita akan membahas tentang gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya mengubah bentuk benda. Sebagai contoh, gaya tekan tangan mengubah bentuk adonan kue. Perhatikan, adonan kue kemudian diberikan gaya dapat mengubah bentuk adonan kue. Gaya memengaruhi benda diam. Kereta bergerak ketika ditarik kuda. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, contohnya bola yang ditangkap kiper. Kemudian mempengaruhi benda bergerak menjadi bergerak lebih cepat, contohnya mobil yang melaju lebih cepat setelah pengemudi menginjak pedal gas maka menjadi lebih cepat. Kemudian gaya mempengaruhi gerak benda menjadi berubah arah. Sebagai contoh, pada saat bola voli dipukul akan berubah arah setelah dismash oleh pemain. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Faktor yang mempengaruhi gerak benda antara lain besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda dan besar kecilnya gaya gesek. Sebagai contoh, semakin kuat menarik ketapel, semakin jauh kerikil terlontar. Kemudian, besar kecilnya gaya gesek, sebagai contohnya, bersepeda di jalan aspal lebih mudah bergerak dibandingkan di jalan berbatu. Gaya di dalam air. Nah, di dalam air pun ada gaya. Benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Nah, sebagai contohnya, benda akan mengapung karena ada gaya angkat air. Gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air, sehingga benda akan mengapung. Nah, ini disebut dengan benda melayang di dalam air. Yang berikut adalah benda tenggelam. Nah, pengaruh gaya pada benda. Perhatikan contoh video berikut. Pengaruh gaya terhadap benda. Plastisin semula berbentuk kubus. Plastisin diberi gaya tekan oleh tangan. Iya, diberi gaya tekan oleh tangan. Bentuk plastisin berubah. Bola semula diam, kemudian diberi gaya dorong oleh anak. Bola yang semula diam setelah diberi gaya dorong akan bergerak dan berpindah tempat. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Perhatikan contohnya. Bola melambung. Bola kembali melambung setelah diberi gaya dorong. Gerak bola berhenti setelah ditangkap. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi berubah arah. Bola melambung, berubah arah. Iya. Perhatikan, gaya dapat membuat benda menjadi bergerak lebih cepat. Nah, ini contohnya. Kan, saat pengemudi menginjak gas lebih kencang, maka kendaraan akan berjalan lebih cepat. Oke, gaya mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Benda yang masuk ke dalam air akan dikenakan gaya angkat oleh air, sehingga benda melayang. Jika gaya angkat sama dengan gaya berat benda, maka benda akan melayang. Benda akan terapung jika gaya angkat air lebih besar dari gaya berat benda. Nah, benda akan tenggelam jika gaya angkat air
lebih kecil dari berat benda. Nah. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam gaya gesek. Gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek permukaan ban motor dengan aspal sebagai contohnya. Gaya gravitasi. Nah, ini gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Benda yang dilempar ke atas akan kembali jatuh ke tanah karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Kelapa yang jatuh dari pohon akan selalu ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi semakin lemah. Nah, semakin tinggi akan semakin lemah. Gaya gravitasi menyebabkan penerjun mendarat ke permukaan bumi. Semakin dekat dengan tanah akan semakin cepat. Gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Contoh, benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda non-magnetis. Ya, paku yang terbuat dari besi dapat ditarik magnet disebut berarti paku termasuk benda magnetis. Plastik tidak dapat ditarik magnet, maka plastik merupakan benda non-magnetis. Ya. Pengaruh gaya magnet. Perhatikan video berikut. Gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah gaya yang dipengaruhi oleh magnet. Gaya magnet dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Contoh bahan yang dapat ditarik magnet adalah besi dan baja. Nah, perhatikan contoh percobaan berikut. Penjepit kertas terbuat dari besi sehingga dapat ditarik oleh magnet. Jadi, merupakan benda magnetis. Magnet ada kutub selatan dan kutub utara. Kutub S, selatan, N, utara. Gaya magnet paling kuat adalah bagian kutub magnet. Nah, perhatikan contoh percobaan berikut. Iya. Nah, sebelah kanan akan tolak menolak, kemudian yang satunya tarik menarik. Yang satu kutub senama akan tolak menolak, yang kutub tidak senama akan tarik menarik. Kutub magnetnya. Iya, kita lanjutkan. Gaya otot. Gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia atau hewan. Nah, disebut dengan gaya otot. Gaya otot hewan menyebabkan pembajak sawah bergerak. Nah, sapi atau kerbau menarik bajak. Gaya otot kaki manusia menyebabkan bulat terpental. Kemudian gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik disebut gaya listrik. Nah, setelah digosokkan ke rambut, penggaris dapat menarik potongan kertas. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Benda yang bermuatan listrik tidak sejenis maka akan tarik menarik. Iya. Percobaan listrik statis, coba perhatikan. Nah, listrik statis. Perhatikan. Plastik dan kertas kecil mempunyai jumlah muatan negatif dan muatan positif yang sama. Oleh karena itu, penggaris plastik tidak mampu menarik potongan kertas. Namun,
Penggaris dapat menarik potongan kertas jika penggaris digosokkan pada rambut atau kain wol atau kain sutra. Setelah penggaris plastik digosokkan dengan wol atau rambut, maka penggaris akan dapat menarik serpian kertas kecil. Nah, ketika penggaris plastik digosokkan dengan kain wol, terjadi perpindahan muatan negatif. Penggaris plastik mengandung lebih banyak muatan negatif karena mendapat jumlah muatan negatif dari kain wol. Sekarang kita lihat percobaan listrik statis berikut. Mengapa ya berpindah muatan negatif bukan muatan positif? Nah, karena muatan negatif mempunyai massa yang lebih ringan. Kita lihat. Iya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Salam sehat selalu.